Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Hari ini kita akan coba belajar masalah bentuk aljabar. Di mana bentuk aljabar ini kompetensi dasarnya terdiri dari menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu masalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Di mana tujuan pembelajaran kita supaya diharapkan kamu supaya dapat yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Yang kedua itu memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Memahami perkalian dan perpangkatan bentuk aljabar. Memahami pembagian bentuk aljabar. Menentukan KPK dan FEB dari bentuk aljabar. Menyelesaikan operasi hitung pecahan bentuk aljabar. Memahami cara menyederhanakan bentuk pecahan bentuk aljabar. Nah, untuk pecahan ini nanti tersendiri. Hari ini kita akan coba hanya tentang bilangan bulatnya saja. Penggunaan aljabar banyak digunakan untuk berbagai hal yang tidak diketahui, seperti banyaknya bahan bakar minyak yang diperlukan sebuah bis dalam tiap minggu. Kemudian contoh lainnya jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu, atau banyaknya makanan ternak yang diperlukan dalam 3 hari. Nah, materi aljabar ini sering siswa mengalami kesulitan karena umumnya mereka menyelesaikannya harus dalam bentuk angka. Padahal tidak, dalam bentuk aljabar ini kita hanya dicari memudahkan, ya. Sering juga permasalahannya itu karena sering dijumpai permasalahan yang melibatkan bilangan yang belum diketahui nilainya secara pasti. Nah, permasalahan tersebut itu dapat diubah dalam bentuk aljabar untuk memudahkan penyelesaiannya. Berarti penyelesaiannya itu nanti ada dalam bentuk variabel. Bisa ya, dalam bentuk variabel. Nanti apa itu variabel akan Ibu terangkan selanjutnya. Kemudian kamu harus paham aljabar ini tidaklah sulit, ya. Aljabar ini, sekali lagi, aljabar ini tidaklah sulit. Nah, seperti kita belajar biasanya yang lain, nah tergantung kepada niat kita bagaimana supaya kita belajar dengan sungguh-sungguh dan kita bisa menyelesaikan permasalahan aljabar ini. Nah, unsur-unsur bentuk aljabar yang pertama adalah variabel atau peubah, merupakan sebuah simbol atau lambang pengganti dari suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Contoh, 5x tambah 3y tambah 8x kurang 6y tambah 9. Pada bentuk aljabar itu kan ada x, ada juga y. Nah, x dengan y itulah yang disebut dengan variabel. Kemudian yang kedua, adanya konstanta, merupakan suatu suku dari bentuk aljabar yang berwujud bilangan serta tidak membuat variabel. Contoh di atas itu kan ada angka 9. Nah, 9 itu disebut dengan konstanta. Dia berdiri sendiri, tidak ada huruf yang mengikuti di belakangnya. Kemudian yang ketiga, koefisien, yaitu faktor konstanta dari sebuah suku pada bentuk aljabar. Contoh di atas, x itu kan ada 5, kemudian ada 8 angkanya. Nah, 5 ditambah 8, 11. Berarti koefisien daripada x itu adalah 11. Sementara koefisien dari y di sana juga ada 3, ada negatif 6. Berarti 3 dikurang negatif 6 sama dengan negatif 3. Berarti koefisien dari y itu adalah 3 dikurang 6 sama dengan negatif 3. Yang keempat,
Suku merupakan satu variabel sekaligus koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, suku-suku sejenis merupakan suku yang mempunyai variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contoh, 5x dengan 8x, 3y dengan negatif 6y. Nah, kan sama-sama x, sama-sama y. Nah, itu disebut dengan suku sejenis. Kemudian suku tak sejenis merupakan suatu suku yang mempunyai variabel serta pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contoh, 5x dengan 3y, x dengan y, x dengan y, x dengan konstanta, itu 5x dengan 9. Suku 1. Suku 1 merupakan bentuk aljabar yang tidak dikaitkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contoh, 5x, 9, 7y. Nah, hanya satu ya, itu suku 1. Kemudian suku 2 merupakan bentuk aljabar yang dikaitkan oleh suatu operasi jumlah ataupun selisih. Contoh, 5x ditambah 3, 3y ditambah z. Ada satu operasi jumlah atau selisih. Kemudian suku 3 merupakan bentuk aljabar yang dikaitkan oleh dua operasi jumlah ataupun selisih. Contoh, 5x tambah 3y tambah 4. Ada dua operasinya. Operasi hitung bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan aljabar. Contoh, Ibu masuk ke dalam contoh saja biar langsung kamu pahami ya. Di dalam tas Yudi terdapat 12 buku dan 6 ballpoint. Selanjutnya, ke dalam tas tersebut dimasukkan 5 buku dan dari tas tersebut diambil 3 buah ballpoint. Sehingga di dalam tas Yudi sekarang ada 12 ditambah 5 itu buku dan 6 dikurang 3 itu ballpoint, atau 17 buku dan 3 ballpoint. Apabila dalam tas Yudi banyaknya buku dinyatakan dalam X dan banyaknya ballpoint dinyatakan dengan huruf Y, maka situasi tas Yudi yang semula adalah 12x tambah 6y. Kemudian terjadi 5x dikurang 3y, sehingga situasi tas Yudi menjadi 12x tambah 6y tambah 5x dikurang 3y, atau 12 ditambah 6x, atau 5x dikurang 3y, atau dengan kata lain 17x tambah 3y. Nah, dari situasi tersebut dapat disimpulkan bahwa penjumlahan dan pengurangan dua bentuk aljabar hanya dapat dikerjakan pada suku-suku sejenis dengan penjumlahan atau pengurangan koefisien pada suku-suku sejenis. Jadi yang dapat dikurangi atau ditambahkan adalah suku sejenis. Perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar dapat diilustrasikan sebagai berikut. Contoh, seorang pengusaha akan membeli paket lebaran kepada setiap karyawannya yang terdiri dari 2 kaleng biskuit, 3 kaleng susu air, dan 15 bungkus mie instan. Jika seorang pengusaha tadi memiliki 50 karyawan, maka pengusaha tersebut harus menyediakan 50 paket lebaran atau 50 kali 2 kaleng biskuit, 50 kali 3 kaleng susu cair, dan 50 kali 15 mie instan. Jika X menyatakan kaleng biskuit, Y menyatakan kaleng susu cair, dan Z menyatakan mie instan, maka dapat ditulis persamaannya 50X dikurang 2Y ditambah 2Y ditambah 50X ditambah 3X tambah 50X 15Z atau 50X. Jadi 2X ditambah 5Y, 3Y tambah 15Y. Karena yang 50 tadi dikeluarkan ya, jadi dia dalam bentuk faktor.
Nah, faktornya 50 dikeluarkan. Perkalian dan pembagian dua bentuk aljabar. Dalam melakukan operasi perkalian dan juga pembagian dua bentuk aljabar, kita bisa memanfaatkan sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Sebagaimana perkalian konstanta dengan aljabar. Ingatlah bahwa A dibagi B sama dengan C. Itu sama artinya dengan A sama dengan B dikali C. Contoh, 2x tambah 4y kurang 6 dibagi 4x dikurang 36 dikali 4x kuadrat tambah 4x tambah 4 tambah 1 dibagi 2x kuadrat dikurang 4 dikurang x kurang 1. Itu sama dengan difaktorkan terlebih dahulu. 2x itu jadinya 2x tambah 6 x kurang 1 dibagi 2x tambah 6 2x kurang 6 dikali 2x tambah 4 1 2x tambah 1 dibagi x kurang 1 2x tambah 1. 2x tambah 6 itu di bawah sama-sama bisa dicoret, kemudian 2x tambah 1 sama dicoret, berarti hasilnya adalah 2x tambah 1 per 2x dikurang 6. Itu sama dimudahkan ya, nanti sama-sama dimudahkan. Nah, ini dia perkalian satu suku dengan dua suku. Contoh, X dalam kurung X ditambah B sama dengan AX tambah BX. Nah, contoh 2 dalam kurung 3X ditambah 5 misalnya. Berarti 2 dikali 3X ditambah 2 dikali 5. Kemudian perkalian suku 2 dengan suku 2. Contoh, X di dalam kurung X tambah Y dikali X tambah Y. Itu akan menghasilkan X dikali dengan X sama dengan X kuadrat. X dikali Y sama dengan XY. Kemudian Y dikali X sama dengan XY. Y dikali Y sama dengan Y kuadrat. Berarti sama dengan X kuadrat ditambah XY ditambah XY itu sama dengan 2XY, jadi tambah dengan Y kuadrat. Karena kenapa? XY dengan XY itu adalah suku sejenis, bisa kita jumlahkan. Nah, contoh yang tadi itu kita menggunakan yang ini ya, menggunakan perkalian dua suku dengan dua suku. Nah, kita faktorkan. Contohnya tadi kan perkalian dua suku yang hasilnya yang kita ketahui, tapi kita faktorkan menjadi bentuk X tambah Y, X tambah Y. Ini kesimpulan rumusnya. Nah, pangkat dan bentuk aljabar, ingat bahwa A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor bilangan bulat positif. Hal tersebut juga berlaku dalam bentuk aljabar. Contoh 4x kuadrat. Artinya kan adalah 4x dikali 4x sama dengan 16x kuadrat. Kalau A ditambah B dipangkatkan 1 itu sama dengan A tambah B. Berarti koefisiennya hanya 1, 1. Nah, ini sampai dengan A tambah B pangkat 3 hasilnya adalah A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Nah, koefisien dari A pangkat 3 itu 1, 3A kuadrat B itu 3, 3AB kuadrat itu adalah 3, dan koefisien dari B pangkat 3 adalah 1. Kalau kita masukkan kepada pola bilangan, nah itu kita bisa membuat segitiga Pascal. Itu di bawah ya. Ada 1, 1, 1, pokoknya di samping-sampingnya itu semuanya berbentuk segitiga, itu angka 1 dimulai, koefisiennya dari 1. Sampai nanti ke A tambah B pangkat 6, berarti koefisien dari A tambah B pangkat 6 itu sama dengan 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1.
Nah, 1 itu untuk 1 itu A pangkat 6. 6 itu untuk A pangkat 5 B. 15 itu A pangkat 4. Contoh soal ini kamu bisa perhatikan. X tambah 1, X tambah 2. Nah, kan kita tadi X dikalikan. X kali dengan X kuadrat. X dikali dengan 2 berarti 2X. 1 kali X berarti X. 1 kali 2 sama dengan 2. Berarti X kuadrat ditambah 2X tambah X sama dengan 3X ditambah 2. Nah, seperti itu saja bentuknya. Tidak mesti ada dalam bentuk angka. Sama ya, yang B juga seperti itu. Yang bisa disederhanakan adalah suku sejenis. Yang C, X dikurang 2 dalam kurung dikali lagi dalam kurung X tambah 5. X dikali X kuadrat, X dikali 5, 5X, negatif 2 dikali X, negatif 2X, 2 negatif 2 dikali 5, negatif 10. Berarti sama dengan X kuadrat tambah 3X dikurang 10. 3X dari mana? 5X dikurang 2X. Itu suku sejenis. Nah, dari suku sejenis itu baru kita bisa sederhanakan. Bisa dipahami contoh soalnya kan? Nah, ini contoh soal dalam perkalian konstanta. Nah, ini pangkat 3. Suku 2 dikali dengan suku 3. Berarti satu-satu kita kalikan terlebih dahulu, yaitu 2X dikali X kuadrat, hasilnya 2X pangkat 3. 2X dikali 2X, hasilnya adalah 4X kuadrat. 2X dikali negatif 5, hasilnya adalah negatif 10X. Kemudian yang tiganya lagi kita kalikan dengan dengan suku 3, yaitu 3 dikali X kuadrat, 3X kuadrat, 3 dikali 2X, 6X, dan 3 dikali negatif 5 adalah negatif 15. Berarti 2X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat ditambah 3X kuadrat dikurang 10X tambah 6X kurang 15. Kita dekatkan suku yang sejenis. Di mana suku sejenis di sini adalah 4X kuadrat ditambah 3X kuadrat dan negatif 10X ditambah 6X. Jadi hasilnya adalah 2X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat dikurang 4X dikurang 15. Nah, itulah suku-suku yang bisa kita sejenis saja yang bisa kita sederhanakan. Kalau yang tidak sejenis tidak usah ya. Jadi nggak perlu dicari sampai ada angka hasilnya. Nah, hanya sekian dulu. Alhamdulillah hari ini berarti kita sudah menyelesaikan masalah bentuk aljabar, yaitu hanya yang hari ini kita baru masalah bilangan bulat. Bilangan bulatnya saja, belum lagi kepada bilangan pecahan. Nah, tugas kamu itu adalah kamu catat di catatan apa materi yang sudah ibu berikan tadi. Jadi kamu membuatnya di catatan ya. Nanti ke depannya kita akan lanjutkan dulu bentuk aljabar selanjutnya, yaitu masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar pecahan, menyederhanakan pecahan dalam bentuk aljabar. Berarti kamu masih belum ada untuk latihannya. Nanti terakhir ibu akan suruh kamu ada latihan ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kamu. Begitu juga dengan ibu, dan kita selalu berada dalam lindungan Allah. Kedepannya
Mudah-mudahan kita tetap sehat dan kita bisa berjumpa kembali. Bu Sudai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.